Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tangis Elma semakin pecah tatkala Lucy menutup pintu rumahnya rapat. Berpisah dengan Arkan tidak pernah terlintas di dalam benaknya. Arkanlah hidupnya, nafasnya, seluruh poros hidup Elma hanya berpusat pada sang anak. Perpisahan ini pun dia lakukan demi Arkan juga. Tak ingin Arkan semakin lama melihat perselisihan dan pertengkaran kedua orang tuanya. Dan Danu yang melihat tangis sang istri hanya mampu diam. Cukup tahu jika hal ini akan sangat sulit bagi Elma. Rumah itu pasti akan terasa sepi, andai hanya ditinggali oleh Elma seorang. Padahal selama ini selalu Elma dan Arkan yang tinggal di sana, selalu bersama. Tapi Danu tak bisa berlama-lama dalam kesedihan seperti ini. Waktu terus berjalan dan menuntutnya untuk segera pergi. Tentang Arkan, tak masalah tinggal di rumah Herman. Dia dan Elma bisa datang ke sini kapanpun untuk menemui. Panggil Danu. Elma bergeming tetap menatap nanar pintu rumah yang tertutup dengan terus menangis, sedikit pun tidak menoleh ke arah Danu. "Ayo, kuantar pulang. Setelahnya aku harus pergi bekerja," ucap Danu lagi. Sebuah ucapan yang membuat Elma tersenyum miring, semakin memancing amarah yang ada di dalam hatinya. Di saat seperti ini, di saat Arkan akan berpisah dengannya, Danu masih sempat-sempatnya membicarakan pekerjaan. Elma sangat marah, namun kalah dengan sesak di dada karena akan berpisah dengan sang anak. Akhirnya, Elma hanya menggeleng kecil dan menjawab singkat. "Pergilah dan tidak usah kembali," jawab Elma dengan suara bergetar. Danu terguguh, namun ingat waktu membuatnya tak bisa diam. Saat itu juga dia pergi lebih dulu, menyalakan motornya dan segera pergi dari rumah Herman, meninggalkan Elma yang semakin tenggelam dalam tangisnya sendiri. 10 menit kemudian, tangis Elma mulai reda. Dia mulai berbalik dan melihat langit pagi ini dari teras rumah kedua orang tuanya. Dia hirup dalam-dalam aroma pagi itu. Di sini memang semuanya terasa lebih baik untuk Arkan, tapi tetap saja Elma tak sanggup. Air matanya kembali jatuh, namun kini segera dia hapus. Sebelum ayahnya kembali dari mengantar Arkan, Elma harus segera pergi dari rumah ini. Tapi saat itu Elma tidak langsung pulang, dia malah mendatangi sekolah sang anak. Elma menunggu hingga beberapa jam di depan pintu gerbang sekolah. Hingga jam istirahat tiba dan Elma meminta tolong pada satpam sekolah itu untuk memanggil Arkan. Bibir Elma tersenyum saat dia melihat sang anak yang berlari dari arah sekolah, menghampiri dia dengan wajah sedikit cemas. "Mama, kenapa kesini?" tanya Arkan. Wajahnya cemas dan nafasnya sedikit terengah. Elma tak langsung menjawab. Dia lebih dulu menarik Arkan dan memeluknya erat, sangat erat, dan Arkan pun membalas pelukan itu, merasakan pula kesedihan sang ibu. Iya mah, sekarang kamu sedang sibuk-sibuknya persiapan untuk menghadapi ujian nasional." Arkan diam. "Jadi mama dan papa sepakat untuk menitipkan kamu di rumah opa." Arkan menelan ludahnya dengan kasar. Baginya rumah adalah tempat ternyaman bagaimanapun keadaannya. Tapi sudah dia duga jika akhirnya dia diminta untuk pindah ke rumah opa. Apalagi alasannya jika bukan pertengkaran kedua orang tuanya, namun malah menjadikan ujian sebagai alasan. Tapi Arka hanya diam, tidak membantah. "Rumah opa lebih dekat dari sekolahmu. Opa juga bisa menjemputmu dengan mobil andai hujan."
"Mama akan sering mengunjungi kamu sayang, ya," ucap Elma lagi. Sebelum Arkan menjawab, dia lebih dulu mencium kening sang anak. Lalu Elma sibuk sendiri mengambil sesuatu di dalam tas kecilnya dan meletakkan uang di saku sang anak, 2 lembar uang untuk pegangan Arkan. "Masuklah, Mama akan pulang." Arkan belum mau berpisah, namun Elma sudah lebih dulu berpaling dengan derai air mata. Elma meleburkan semua rasa di dalam hatinya jadi satu, tentang kesedihan berpisah dengan Arkan dan tentang kebenciannya pada Danu. Dia nikmati semuanya hingga benar-benar puas. Kini Elma duduk di salah satu kursi bus yang tengah melaju di antara padatnya jalanan kota hari itu. Elma termenung, tatapannya kosong ke arah luar. Sedikit cahaya matahari masuk melalui jendela kaca itu, membuat wajahnya terpapar cahaya yang cukup hangat. Hingga kini Elma masih belum tahu jika Arkan sudah tahu semua tentang masalahnya dengan Danu. Dipikir Elma, Arkan akan tetap menjalani harinya yang baik di rumah Herman. Sibuk melamun, Elma bahkan sampai tak sadar jika cuaca sudah berubah jadi mendung, tepat saat bus itu berhenti di tempat pemberhentiannya. Elma turun dan gerimis juga turun, tapi wanita ini tidak peduli tentang itu. Tatapannya masih kosong dan langkah kakinya seperti tak ada tujuan. Sampai akhirnya suara klakson motor membuatnya sadar. Nyaris saja dia tertabrak oleh pengguna jalan yang lain. "Astaga," gumam Elma. Dia mengelus dadanya yang terkejut. Mulai sadar saat ini dia ada di mana. Elma menatap langit dan melihat awan hitam yang sudah menggumpal. "Aku harus segera sampai di rumah," gumam wanita ini lagi. Kini dia mempercepat langkah, bahkan berlari agar segera tiba di rumah. Musim hujan yang benar-benar merepotkan," keluh Elma. Dia sedikit terkena hujan deras, cukup membuat bajunya basah, sementara payung yang dia punya tertinggal di rumah kedua orang tuanya. Buru-buru Elma membuka pintu dan masuk, menyalakan semua lampu dan segera menuju kamarnya sendiri. Setelah mandi dan berganti baju, Elma membersihkan semua barang milik Danu yang tertinggal di rumah ini, termasuk menyimpan beberapa foto mereka berdua saat masih saling cinta dulu. Elma menyimpan semua itu di laci lemari paling bawah, menutupnya rapat seolah tidak akan pernah dia buka lagi untuk selamanya. Di ruang kamar yang sepi ini hanya terdengar suara helaan nafas Elma yang berat menikmati kesendiriannya. Sementara di tempat lain, Danu kembali sibuk dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. Kini dia tengah berada di salah satu mal ternama. Hujan lebat di luar sana membuat para pengunjung mal betah berlama-lama di dalam sini. Jadi, semakin banyak orang yang mendatangi stand promosi milik Danu dan teman-temannya. Sedari tadi, Danu tak berhenti bicara, terus bersuara mempromosikan produk ponsel miliknya. Meski kadang usahanya itu tak membuahkan hasil karena orang-orang hanya sekedar melihat, belum mau membeli. "Nu, gantian makan," bisik Bayu yang datang dari arah belakang. Danu mengangguk dan mundur. Kesempatan seperti ini tidak bisa dia sia-siakan. Di saat waktunya beristirahat, maka Danu akan gunakan sebaik mungkin untuk makan dan mengistirahatkan kakinya yang sedari tadi berdiri. Karena Danu tidak membawa bekal, dia akhirnya membeli roti di salah satu stand penjual makanan di dalam mal itu, lengkap dengan sebotol air mineral. Danu duduk sendirian dan mulai makan, namun terasa tak enak saat teringat Elma dan Arkan.
tentang dua orang yang biasanya selalu bersama, namun kini harus hidup terpisah. Tapi enak tak enak, roti itu tetap Danu habiskan sebagai pengganjal perutnya yang lapar. 15 menit waktu terlewat, waktu yang rasanya cepat sekali habis untuk beristirahat. Danu tak bisa lama-lama diam, dia harus segera kembali bekerja dan menjual ponsel sebanyak-banyaknya.